Netizen, ketemu lagi dengan aku di channel YouTube Cats My Kitty. Hari ini aku mau bahas gimana tentang cara merawat Anabul yang baru diadop. Yang pertama, tipsnya adalah yang penting kita harus punya kucingnya dulu. Kalau misalkan nggak punya kucing, gimana cara merawat gimana mau cara rawat kucing. Nah, yang kedua, umurnya itu kalau bisa harus lebih dari 3 bulan, sorry. Kenapa harus lebih dari 3 bulan? Karena kalau misalkan di bawah 3 bulan, dia kan masih ASI sama induknya, kasihan juga kalau dipisah. Terus daya tahan tubuhnya dia juga belum tentu kuat gitu. Terus yang ketiga itu yang penting lagi harus medical check up. Itu tetap harus wajib dibawa ke dokter hewan, karena biar kita tahu kalau misalkan itu ada jamur atau ada kutunya. Terus yang penting kan kita harus dikasih vitamin juga sama dokter kayak gitu. Dan kalau misalkan dia sehat itu harus divaksin biar daya tahan tubuhnya itu kuat. Terus yang keempat itu persiapannya apa aja sih gitu. Kalau misalkan rawat kucing, yaitu yang penting asupan makanannya itu benar. Kalau misalkan dia kitten berarti makanannya itu yang ada tulisan kittennya. Misalkan kalau kayak Royal Canin itu makanannya tuh kalau yang untuk kitten ada tulisan kitten, kalau untuk yang dewasa itu ada adultnya kayak gitu, sama vitamin, terus susu kucing, wet foodnya gitu. Terus yang kelima, perlengkapannya apa aja seperti kandang dan segala macam. Kalau untuk kandang kucing itu tergantung dari ukuran tubuh kucingnya sendiri ya. Itu kalau misalkan dia besar, itu berarti harus yang ukurannya lebih besar daripada Anabulnya. Kalau aku sih, aku kasih satu ruangan khusus buat dia, tapi aku ada 2 kandang di sini. Yang satu ini sebenarnya sih kandang buat yang lagi lahiran gitu. Cuman kalau yang satu ini aku kasih buat kalau misalkan ada kucing yang sakit atau kadang kan ada tuh kucing yang kadang suka berat tuh kalau misalkan ada kucing yang baru gitu. Jadi aku taruh di sini. Kalau misalkan aku kasih saran kalau kan teman-teman yang punya ruangan khusus kucing, ada kandang sih, tapi ini kan kandangnya gede banget ya. Ada yang kandangnya lebih kecil daripada ini kayak gitu. Cuman kan itu semua tergantung dari orang juga gitu loh. Dia maunya kandangnya seperti apa. Kalau aku sih yang penting buat kucingnya itu lebih nyaman aja. Jadi lebih baik pakai yang besar. Nah, sekarang aku mau kasih tahu nih tempat makan sama tempat minumnya. Jadi semuanya sih tergantung masing-masing juga yang rawat gimana. Kalau aku sih pakainya dipisah. Jadi kan kadang kan ada nih 2 nih tempat makan, yang satu tempat makan, yang satu tempat minum. Aku nggak mau, karena kalau yang lebih bagus sih sebenarnya itu dipisah. Karena biar kadang tuh kan ada makanannya tuh yang nyemplung di air kayak gitu. Itu tuh sebenarnya sih nggak bagus gitu kan. Biar air minumnya pun juga jernih gitu diminum. Nah, sebenarnya sih kalau yang paling bagus itu tempat makannya itu dari aluminium ya. Ini salah satu contohnya sebenarnya sih yang bagus yang ini. Tapi berhubung ini aku nggak punya banyak, jadi aku pakainya gini gitu. Jadi tergantung dari orang aja lagi seleranya kayak apa. Sebenarnya sih nggak ada masalah, tapi kalau mau yang lebih bagus pakai yang aluminiumnya stainless. Kalau untuk pasir itu sebenarnya ada beberapa jenis. Jadi dia tuh ada yang wangi sama ada yang tidak wangi.
Terus dia kan kalau misalkan aku kenapa pakai pasir yang ini, karena ini pasirnya dia ngegumpal, udah gitu dia wangi, terus dia nggak berdebu banget gitu. Jadi kalau misalkan mau pilih pasir itu harus benar-benar dipilih yang apa ya, yang bagus untuk anabul. Jadi dia yang penting itu jangan terlalu berdebu banget, kayak gitu. Terus ada lagi satu nih, sebenarnya ada pasir yang buatan dari limbah sendiri gitu, kayak dari pelet, dia dari serat kayu. Itu sebenarnya sih lebih bagus, tapi itu sebenarnya lebih bagus kalau misalkan yang punya anabul di apartemen, karena kan itu nggak begitu berbau ya untuk pupnya gitu sama pinya. Kalau itu langsung tinggal dibuang ke kloset aja sih. Nah terus untuk bak pasirnya juga ya, aku menjelaskan sedikit. Sebenarnya sih kalau bak pasir itu dia ada beberapa macam, ada yang tertutup, ada yang terbuka. Kalau aku sih lebih pilih yang agak terbuka sedikit ya, karena dia lebih enak. Kadang kalau misalkan yang tertutup banget tuh, dia tuh suka apa ya, nggak ini juga nggak betah gitu loh. Terus takaran pasir itu kalau aku tuh cuma setengah aja, nggak perlu penuh banget, tapi jangan terlalu sedikit lah, karena kan itu bisa untuk beberapa kali diserok gitu, untuk dia pup sama pinya. Nah, terus yang terakhir itu yang penting komitmen. Kenapa komitmen? Karena kalau misalkan kita nggak komitmen, kasihan juga kita kalau punya kucing, kalau cuma hanya suka aja, kalau dia nggak disayang, nggak dimanja, kalau misalkan dia sakit kan harus ke dokter, sama kayak manusia lah, kayak gitu. Karena kan kucing itu makhluk hidup ciptaan Allah. Itulah beberapa tips untuk pemula yang baru pertama kali adopt anabul. Sampai sini dulu ya, jangan lupa subscribe, like, and share Cats My Kitty. Dah.